Sebuah mobil kursus tir tiba-tiba mogok di tengah perlintasan ganda di Madukoro, Semarang, Rabu siang. Dalam rekaman CCTV terlihat dua orang berada di dalam mobil. Instruktur mengemudi dan siswa belajar tampak panik saat mengetahui mobilnya mogok dan terjebak di perlintasan. Beruntung saat peristiwa tersebut, tim Humas Polda Jawa Tengah dan warga dengan sigap menyelamatkan mobil dari perlintasan. Setelah mobil berhasil didorong, kereta api dapat melintas dengan lancar. Pada saat melihat mobil tersebut, insting saya bermain, sesegera mungkin kita harus menyelamatkan nyawa orang yang di dalam mobil dan dengan cara mendorong. Dan tentunya perasaan saya deg-degan luar biasa karena siap posisi disambar kereta. Namun ini tugas yang harus dilakukan demi keselamatan masyarakat yang ada atau warga yang ada di dalam mobil tersebut. Peristiwa ini menjadi pembelajaran bagi masyarakat khususnya saat latihan mengemudi agar lebih waspada saat berkendara di jalan raya. Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Sementara kita lagi cari perlindungan karena posisinya kabut, gerimis, dan itu teman-teman dari Gunung Malang ya. Alhamdulillah udah sampai di titik lokasi. Tim SAR gabungan pagi ini kembali melanjutkan evakuasi jasad Syafikri dan Ali Razan, pendaki asal Magelang berusia 18 tahun yang tewas di Gunung Slamet. Petugas bergerak dari pos 5 menuju pos 9. Pos 5 berada di ketinggian sekitar 2.700 meter di atas permukaan laut, sedangkan lokasi ditemukannya korban di kisaran pos 9 pada ketinggian 3.150. Dengan waktu tempuh sekitar 2 jam perjalanan dan kemiringan di lokasi ditemukannya korban mencapai sekitar 60 derajat. Kondisi ini menjadi salah satu faktor utama proses evakuasi harus dilakukan dengan perhitungan matang dan penuh kehati-hatian. Pukul 5.20 kita menggerakkan sebanyak 16 personil dari pos 5 menuju ke TKP. Harapan kami teman-teman yang berada di lapangan itu tidak ada kendala, jadi proses evakuasi lebih cepat. Setelah mencapai lokasi, tim akan melakukan penanganan jenazah dan persiapan penurunan secara bertahap. Jenazah selanjutnya akan dievakuasi menuju base camp di Pajaya dan dibawa ke RSI Moga. Syafiq Ali ditemukan di lereng sisi selatan antara jalur Gunung Malang dan Batu Raden dalam keadaan meninggal dunia. Syafiq hilang saat mendaki Gunung Slamet melalui jalur di Pajaya, Desa Celekatan, Kabupaten Pemalang. Saat itu Syafiq Ali mendaki bersama Himawan Khoir Bahran. Keduanya hilang akibat tersesat saat mendaki. Himawan berhasil diselamatkan, namun Syafiq ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono, iNews melaporkan. Usai diperiksa, Yonger menjelaskan kronologi dirinya bisa menjadi korban atas kasus dugaan penipuan investasi kripto dengan terlapor Timothy Ronald. Yonger yang didampingi kuasa hukumnya mengaku tergiur ajakan untuk investasi dengan imbalan mendapatkan keuntungan mencapai miliaran rupiah. Yonger dan korban lainnya menjadi member dari komunitas Akademi Kripto, sebuah komunitas yang didirikan oleh Timothy Ronald bersama rekannya Kalimah Sada. Saya tergiur karena
ada bukti signal bahwa dia mengatakan dari 2 juta itu bisa jadi 2 miliar. Beli koin apapun bisa untung. Dan saya kenanya tuh di koin mata ini. Dan ada indikasi apa? Dia kasih PDF itu menjanjikan profit 300 sampai 500%. YouTuber sekaligus influencer keuangan Timothy Ronald bersama rekannya Kalima Sada dilaporkan karena diduga mengajak anggota komunitas untuk berinvestasi pada sejumlah aset kripto dengan modus tertentu. Sekitar 3.500 orang diduga mengalami kerugian dengan estimasi nilai mencapai lebih dari 200 miliar rupiah. Hingga kini, pihak Timothy Ronald belum ada klarifikasi perihal laporan dengan kasus penipuan investasi kripto yang ditujukan kepada dirinya. Tim Liputan iNews melaporkan. Aktivis lingkungan dan kreator konten melaporkan sejumlah teror usai menyuarakan kritik soal penanganan bencana banjir Sumatera. Mereka mengaku menerima beragam teror yang mengintimidasi dan mengancam keselamatan diri dan keluarga. Mulai dari pengiriman bangkai ayam tanpa kepala yang dikirim ke rumah hingga peretasan nomor ponsel. Mereka juga mendapatkan ancaman untuk segera menghapus konten terkait kritik tersebut dari media sosial. Ancamannya saya HP ibu saya dan HP adik saya, SIM cardnya itu kemungkinan besar dibajak. Jadi tidak bisa diakses, SIM cardnya nggak bisa buat telepon biasa, buat WhatsApp nggak bisa, buat Telegram segala macam nggak bisa. Abis itu nomor WA-nya diambil, saya ditelepon berulang kali. Abis itu saya ditelepon dengan orang tidak dikenal, suaranya laki-laki bukan ibu saya. Abis itu saya diminta untuk menghapus tadi. Abis itu saya diancam kalau Anda tidak menghapus konten Anda, maka Anda akan menerima akibatnya, dimatikan. Kuasa hukum korban mengatakan teror yang dilancarkan kepada korban merupakan suatu tindak pidana, sehingga pelaku teror harus diproses secara hukum. Ya, sebagai konteks juga yang kami laporkan pada hari ini adalah terkait dengan rangkaian atau rentetan teror dan ancaman sebagaimana yang sudah disampaikan juga oleh rekan saya sebelumnya. Kami sebenarnya mendorong ke pihak kepolisian untuk memandang kasus ini secara holistik dan secara lebih makro, bahwa ini bukan tindakan ancamannya aja, tapi ada motif-motif politis yang kemudian memicu adanya ancaman tersebut. Klien kami atas nama Yansen di sini kerap menyuarakan suara-suara kritisnya gitu ya terkait dengan penyelenggaraan negara, khususnya dalam beberapa waktu belakang terkait dengan isu-isu Sumatera. Dan kemudian klien satu lagi, Mas Iqbal, sebagai aktivis lingkungan yang kemudian juga memberikan pandangan-pandangan kritisnya sesuai dengan kapasitasnya sebagai aktivis lingkungan, menanggapi beberapa isu-isu di Sumatera juga, kemudian mendapatkan ancaman yang serupa. Para korban juga berharap polisi dapat mengusut tuntas kasus teror yang diterima oleh sejumlah kreator konten dan influencer. Tim Liputan iNews melaporkan.